Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Jurnalistik angkatan 2019 kelas genap. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait mata kuliah komunikasi antar budaya, yakni dengan judul konteks komunikasi antar budaya. Sebelum saya menjelaskan kelanjutan dari materi kami, yakni saya ingin memperkenalkan dulu nama-nama kelompok saya. Kami dari kelompok 6. Saya selaku ketua kelompok. Nah, yang pertama ada Waude Rizky Nurdianti. Yang kedua Siti Apriani selaku saya sendiri sebagai ketua kelompok. Yang ketiga ada Farhan. Yang keempat ada Rizal Kadrina. Oke, lanjut. Pendekatan situasional terhadap konteks, kemudian pendekatan fungsional terhadap konteks, pendekatan pengembangan kognitif, serta pendekatan gaya terhadap konteks. Yang pertama, pendekatan situasional terhadap konteks. Salah satu cara untuk menentukan dan membedakan konteks dapat diidentifikasi melalui pengaruh karakteristik komunikasi terhadap komunikasi. Beberapa pengarang telah menyusun karakteristik komunikasi berdasarkan jumlah komunikator, derajat proksimitas fisik, jumlah saluran sensoris yang mungkin dapat digunakan komunikator, dan kecepatan reaksi umpan balik, menurut Miller dalam syarat Trenlov. Nah, kemudian untuk paraga 6.1, karakteristik interaksi yang menentukan konteks menunjukkan bahwa ada 5 konteks komunikasi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi. Yang kedua, komunikasi kelompok. Yang ketiga, komunikasi organisasi. Yang keempat, komunikasi publik. Yang kelima, ada komunikasi massa. Perbedaan antara konteks itu ditentukan oleh jumlah orang, kedekatan fisik para peserta, sifat umpan balik, peran komunikasi, adaptasi pesan, tujuan, dan maksud berkomunikasi. Nah, yang pertama, komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar budaya itu melibatkan paling sedikit 2 atau 3 orang yang berbeda kebudayaan. Lalu, jarak fisik di antara mereka sangatlah dekat satu sama lainnya. Sementara itu, dalam komunikasi tatap muka atau bermedia, umpan baliknya berlangsung cepat, adaptasi pesan bersifat khusus, dan tujuan komunikasi bersifat tidak terstruktur. Kemudian ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi di antara sejumlah orang. Kalau kelompok kecil biasanya berjumlah 5-20 orang, sedangkan kelompok besar biasanya berjumlah 20-50 orang. Nah, dalam kenyataan, komunikasi kelompok terjadi pula proses interaksi antar budaya dari para anggota kelompoknya yang berbeda latar belakang kebudayaan. Termasuk dalam pengertian konteks, komunikasi kelompok adalah operasi komunikasi antar budaya di kalangan grup maupun antar grup, sebuah in-group dengan out-group, artinya dalam grup maupun di luar grup, atau bahkan antara berbagai kelompok atau intergroup communication. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi. Dalam kontinu di peraga 6.1 pada materi sebelumnya, terlihat jelas bahwa komunikasi organisasi terletak di tengah-tengah skala antar pribadi dan massa. Oleh karena itu, mulai terjadi perubahan atas sejumlah orang yang terlibat dalam komunikasi relatif sekali. Bisa banyak dan atau sedikit. Umpan balik komunikasi organisasi berlangsung bisa cepat atau lamban. Kadang-kadang merupakan delayed feedback. Adaptasi pesan bisa bersifat khusus atau umum. Tujuan komunikasi bisa bersifat terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, selanjutnya ada komunikasi publik. Komunikasi publik mengutamakan pengalihan pesan yang tersusun secara baik, misalnya tertulis maupun lisan. Karena itu, aspek penggunaan simbol verbal dan non-verbal yang patut dipahami oleh peserta yang berbeda kebudayaan, yang dimulai dengan proses satu arah kemudian dibuka dialog antara pembicara dengan audiens.
harus diakui bahwa kebanyakan komunikasi publik meliputi audiens yang datang dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan terhadap pesan-pesan yang disampaikan atau yang dikemukakan didiskusikan. Keadaan ini saja menggambarkan relasi antara komunikator dan komunikan, baik publik maupun audiens, dalam sebuah konteks komunikasi yang berbeda. Nah, kemudian ada komunikasi massa. Dalam kontinu di peraga 6.1 pada materi sebelumnya, terlihat jelas juga bahwa mulai terjadi perubahan atas jumlah orang yang terlibat dalam komunikasi, yang dalam komunikasi massa jumlah orang sangat banyak, bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia yang disebut massa. Sifat umpan balik komunikasi massa berlangsung lamban yang disebut umpan balik tertunda atau delayed feedback. Adaptasi pesan bersifat sangat umum. Tujuan komunikasi mulai sangat berstruktur. Nah, kemudian pendekatan fungsional terhadap konteks. Untuk pendekatan situasi atau situational approach menekankan pada faktor situasi interaksi, maka pendekatan ini lebih menekankan faktor fungsional yang menghambat komunikasi. Dengan demikian, konteks komunikasi ditentukan oleh fungsi komunikasi. Misalkan, kita dipersilahkan melihat relasi antara pasangan suami istri yang berbeda kebudayaan, namun sudah menikah kurang lebih 10 tahun. Mereka telah berhasil mempertahankan fungsi-fungsi keluarga, semisal seperti reproduksi, perlindungan, bahkan ekonomi, melalui cara-cara mereka berkomunikasi selama masa perkawinan tersebut. Bandingkan relasi suami istri itu dengan seorang pembicara yang berpidato di depan audiens dalam sebuah seminar. Dalam pendekatan fungsional taksonomi, konteks komunikasi sangat ditentukan oleh 3 kemungkinan fungsi. Pertama, pengembangan dan pemeliharaan relasi. Kedua, pertukaran informasi. 3, pengaruh sosial dan psikologis atau persuasi. Konsep yang sama dalam berbagai ilmu sosial dikonstruk dengan yang pertama, fungsi terapeutik, di mana salah satu pihak merasa bahwa pengalaman kognitif dan emosional dia tumbuh akibat dari interaksi antar pribadi. Nah, yang kedua, komunikasi yang ritualistis sebagai pendorong fungsi penciptaan solidaritas budaya dan identifikasi budaya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada fungsi puitis dan estetika atau poetic and aesthetic function, yakni untuk memenuhi kualitas pesan komunikasi. Kemudian ada pendekatan pengembangan kognitif. Pendekatan pengembangan kognitif yang dikembangkan oleh Dennis dan Larson ini tetap memperhatikan kriteria situasional dan fungsional. Keduanya melihat ada 3 dasar konteks atau tingkatan komunikasi, yaitu yang pertama intrapersonal, yang kedua ada interpersonal, yang ketiga ada the person to person. Setiap dasar konteks itu mempunyai atau transpersonal communication. Pengirim dan penerima itu identik jenis pemrosesan kognitif yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada pendekatan gaya terhadap konteks. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Berman yang merasa yakin bahwa suatu komunitas retorikal tetap eksis karena para anggotanya mempunyai seperangkat aturan tertentu, adat istiadat, dan perjanjian yang membiarkan mereka untuk berada dalam satu diskursus yang sama. Bahwa gaya baru dalam sebuah retorika akan berkembang apabila ketika sebuah norma tua, adat istiadat, dan seperangkat aturan komunikasi telah menjadi sangat pekat. Mereka para anggotanya. Sebagai contoh, pada tahun 1960-an, humanisme merupakan tema utama yang dijadikan sebagai standar dalam pesan-pesan komunikasi. Bandingkan dengan tema reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 sampai saat ini. Jadi, sebuah standar komunikasi akan selalu mengikuti konteks isu yang ada dalam masyarakat dibandingkan dengan pendekatan agenda setting dalam komunikasi massa. Nah, hampir semua kurikulum ilmu komunikasi membagi konteks atas 6. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, yang ketiga komunikasi kelompok, yang keempat komunikasi publik, kelima komunikasi massa, dan yang keenam atau terakhir adalah komunikasi lintas atau antar budaya. Swanson dan Dilea menyatakan ada 4 konteks saja sudah cukup, yakni yang pertama face-to-face communication, yang kedua small group communication, yang ketiga face-to-face public communication, yang keempat atau yang terakhir ada mediated public communication atau mass communication.
Untuk kesimpulan dari materi kami, yaitu bayangkan jika kita atau Anda semua berkomunikasi dengan orang lain, apakah Anda merasakan perbedaan antara berkomunikasi dengan kawan, berkomunikasi dengan atasan, atau bahkan berkomunikasi dengan orang tua, dan antara Anda dengan orang yang lebih muda? Anda juga sering merasakan perbedaan komunikasi dengan orang lain berdasarkan waktu dan tempat. Jadi, aktivitas komunikasi itu sangat bervariasi, tergantung dengan siapa Anda berkomunikasi, bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan juga dari satu waktu ke waktu yang lain, meskipun dengan seseorang komunikasi yang sama. Baik, mungkin pemaparan tentang materi kami, mata kuliah komunikasi antar budaya, cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.